596. Lagi pula dia telah mengonsumsi 20-an tulang, ditambah tulang-tulang yang sebelumnya, totalnya sudah mendekati 50. Di dalam bumi ini, tidak ada yang dapat menyerap begitu banyak tulang seperti dia. Dan jalan yang dipilih oleh Iman bukan yang menggunakan tulang naga. Karena telah menyerapkan tulang yang begitu banyak, Damar merasakan dirinya sangat berbeda dengan sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia belum mencapai level Undying Flame sepenuhnya. Undying Flame adalah level di atas tingkat dewa. Damar bisa merasakan kejadian seperti ketika melewati tingkat puncak ke tingkat dewa. Namun, walaupun Damar merasa dirinya kuat, tetapi tidak seperti melewati level. Wajah pucatnya itu telah muncul di ruangan siaran langsung. Saat ini, komen-komen bergulir dengan cepat. Astaga! Apa yang terjadi? Apa dia tetap berperang saat menginfus darah? Apakah ini sikap yang dipegang Night Watcher? Cacat tapi teguh jiwa. Orang-orang yang menonton siaran langsung selalu memberikan suasana gembira. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka bisa bersenang-senang dalam kesulitan. Damar hanya melihat sebentar lalu pergi. Dia membawa tim dan berjalan menuju tenda. Shannon memandang mereka dengan penasaran dan berbisik kepada penontonnya, "Mungkin kalian tidak merasakannya, orang-orang yang lewat tadi sangat hebat. Jika aku tidak salah, mereka adalah salah satu tim Special Force." Tim Special Force adalah tenaga utama dalam perang besok. Ghost-ghost sangat banyak sekarang, yang berwarna biru masih ada 20 ribuan. Seketika, tatapannya jatuh ke punggung Pugu. Belati yang dibawanya adalah belati tak bernama milik Damar. Belati itu mencurahkan cahaya yang silau. Ah! Shannon tertegun. Lalu, dia melihat belati keberuntungan dan belati pembelah udara yang dipegang Thalia. Dia menelan ludah lalu berkata, "Teman-teman, orang-orang yang lewat tadi. Mereka benaran anggota tim Special Force, tim 11.762. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berani melakukan itu. Dia melihat Damar dan yang lainnya melewatinya dan menghilang." Penontonnya sangat banyak di dalam ruang siaran langsung, komentar yang bermacam-macam telah muncul. Shannon terdiam sebentar lalu berkata, "Teman-teman, siaran langsung hari ini sudah selesai. Besok perang terakhir akan mulai, dan aku akan berusaha sebisa mungkin untuk menyiarkan kejadian pada kalian. Seandainya ruangan siaranku menghilang, jadi aku kemungkinan besar sudah meninggal. Ya, yang melakukan penyiaran langsung akan mendapat banyak sekali perhatian, dan menjadi streamer terkenal. Tetapi, mereka juga akan selalu dalam keadaan bahaya. Ini adalah detik mati atau hidup, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Beberapa streamer ini mungkin pernah berlatih, tapi mereka setidaknya harus bertingkat puncak untuk melawan ghost paling lemah. Dan mereka sama sekali tidak bisa melawan ghost yang lain. Jika mereka telah ditargeti ghost, ini berarti mereka akan tamat. Tentu saja, mereka akan berusaha untuk menjauhi ghost-ghost. Damar tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia masih bergemetar saat ini. Lilia mengerutkan alis. "Aku sudah bilang jangan begitu, aku merasa kamu belum bisa pulih saat besok ini." "Tidak apa-apa," Damar tersenyum, "waktu 1 hari sudah cukup untukku. Tubuhmu tidak sanggup melakukan itu, setidaknya butuh waktu 2 hari. Kata Lilia. "Sehabis menang, aku bisa beristirahat lebih lama." Damar berkata, "Saat itulah aku bisa merawat tubuhku." Kemudian, dia mengepalkan tinjunya. "Aku akan coba menggunakan jurus itu pada Purple Ghost. Kalau aku bisa membunuh Purple Ghost, jadi Pak Iman. Jangan berpikir banyak lagi, fokuslah dalam pemulihan. Seandainya Pak Iman telah meninggali dunia, maka kamu harus menanggung kewajibannya," Thalia berkata di samping. Damar mengerutkan bibir, "Aku tidak cocok memimpin umat manusia." Mereka berjalan masuk sambil berbicara. Suasana saat ini masih sangat tertekan. Kebanyakan Night Watcher telah terluka. Setengah bulan yang lalu,
Ketika Ghost baru mendarat, mereka berperang sekuat tenaga. Orang-orang dari seluruh dunia telah bekerja sama. Perang ini membuat hampir semua Night Watcher telah terluka, dan bahkan ada yang nyaris meninggal. Orang-orang tersebut sedang duduk, dan ada yang mengobrol dengan suara rendah. Lalu, ada yang memandangi langit gelap, dan ada yang membuat wasiat. Semua orang merasa tertekan. Damar menghela napas, dia pun tidak bisa menghibur mereka. Setelah berjalan sebentar, dia mendengar suara musik. Dia mendekatinya, lalu dia menemukan beberapa Night Watcher yang sedang berkumpul dan memainkan alat musik. Ada yang menggesek biola dan ada yang meniup saksofon. Beberapa orang ini sepertinya membentuk sebuah band. Mereka melakukan ensemble. Musik yang mereka mainkan adalah musik yang relatif ceria dan ada banyak orang yang mengelilingi mereka. Damar dan yang lainnya tergerak lalu mendengarkan sebentar. Tampaknya orang-orang itu cukup ahli. Banyak orang bertepuk tangan setelah lagu dimainkan, dan Damar juga ingin bertepuk tangan. Tetapi dia dihentikan oleh Lilia, karena dia masih menginfus darah. Aku sebenarnya pernah belajar alat musik dari kakekku ketika aku masih kecil, dan aku akan memainkannya untuk kalian semua, kata Chris. Dewan menoleh dan bertanya, kamu bisa memainkan alat musik? Apa yang kamu bisa? Piano. Chris menggeleng kepala, bukan, kakekku tidak bisa itu. Aku pernah belajar erhu dan suona. Sialan, jangan mainkan untuk kami, aku takut akan membawa sial, kata Dewan dengan tanpa daya. Damar, Arton mendekatinya dan berkata, akhirnya aku menemukan kalian. Aku terus mencari kalian ketika mendapat kabar kalian. Ya, bawalah kami menemui Pak Iman, Damar mengangguk. Arton melihat botol darah yang ada di samping Damar dan bertanya dengan khawatir, apa yang terjadi? Doping, obat khusus yang aku temukan akhir-akhir ini. Aku akan menjadi lebih kuat setelah menggunakannya. Damar hendak membuat suasana menjadi lebih santai. Arton jelas tidak percaya candaannya. Dia memaki, aku malas bicara denganmu, ayo jalan. Perkemahan ratusan ribu orang sangat besar. Damar dan yang lainnya berjalan lebih dari 10 menit sebelum mereka tiba di lokasi Iman Armada. Di dalam tenda, Hugo dan Iman sedang duduk di sana, dan Bagas berdiri di belakangnya Hugo. Setelah Arton membawa mereka semua ke sana, dia berinisiatif untuk meninggalkan tenda. Apakah kita mengadakan rapat malam ini? Chris berjalan masuk dan duduk dengan tidak sopan. Harusnya ada. Kesempatan membuat taktik sudah tidak mungkin ada lagi. Aku memanggil kalian ke sini tujuannya untuk menentukan taktik terakhir, Hugo berkata. Iman akan mengurusi yang berwarna ungu. Dan sekarang masalahnya adalah Gold Ghost. Sampai sekarang, masih ada 6 Gold Ghost dan 17 Red Ghost. Kemudian, dia berkata lagi, sekarang, orang bertingkat dewa yang masih bisa berperang sudah berkumpul, dan totalnya berjumlah 36 orang. Damar terkejut, 36 yang bertingkat dewa, ini sudah di luar dugaannya. Bersambung, 597. Selama 30 hari ini, banyak orang yang telah mencapai tingkat dewa. Selain orang-orang kalian, Second, Arton, dan Bella pun telah mencapai tingkat dewa, kata Hugo. Ini adalah keuntungan bagi umat manusia, dan juga merupakan kesempatan yang besar bagi umat manusia. Di bawah tekanan yang besar, banyak orang-orang yang telah lama tidak bisa meningkatkan kemampuannya dan mencapai tingkatan yang lebih lanjut. Damar menganggukkan kepala dan berkata, apakah sekarang sudah cukup? 17 Red Ghost, dan 6 Gold Ghost, Hugo menghela napas. Kita mungkin bisa mengendalikan Red Ghost, namun jumlah Gold Ghost sungguh terlalu banyak bagi kita. Menurut pemikiran Pak Tua, dia akan membunuhkan Gold Ghost sebanyak mungkin dengan jurus terkahirnya. Supaya kamu mempunyai kesempatan untuk ke-6 Gold Ghost itu serahkan kepadaku saja. Aku sekarang sudah mampu untuk menghabiskan Red Ghost. Damar menghembuskan napasnya dan berkata,
Sebisa kamu saja, sekuat kamu saja, Damar, kata Hugo. Iya, kamu tidak perlu khawatir, jawab Damar sambil menganggukkan kepala. Jika kamu benaran bisa melawan Gold Ghost, maka kemungkinan kita untuk memenangkan pertempuran kali ini akan mencapai 40%. Para master yang telah mencapai tingkat dewa akan kita bagikan menjadi 6 kelompok kecil. Martin akan memimpin kelompok pertama, Guntur akan membawa kelompok kedua, Talia memimpin kelompok ketiga, dan Sebastian akan memimpin kelompok keempat. Selain itu, kita juga mendapat bantuan dari 2 orang, yaitu Master Denny dari Kuil Shaolin yang akan memimpin satu kelompok, dan Master Safir akan membawa satunya lagi. Jadi, ada 6 kelompok, dan kelompok-kelompok ini hanya memiliki satu tugas, yaitu membunuh Red Ghost dengan secepat mungkin. Hugo menjelaskan strateginya. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, namun, jumlah Red Ghost ada 17. Jika Red Ghost bertemu dengan tim biasa dan tim Special Force, maka orang-orang mereka tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. 6 kelompok, berarti masih ada 11 Red Ghost yang tidak bisa dikendalikan. Yang sisanya serahkan pada jagoan kita saja. Mereka adalah elit-elit dari Night Watcher, dengan jumlah anggota 5.000 orang. Dan merekalah yang akan mengalahkan 11 Red Ghost itu. Ada peperangan pasti ada korban, ini satu-satunya hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebenarnya rencana awal kita itu menyuruh 6 kelompok kecil ini untuk bekerja sama dengan kamu dan mengalahkan Gold Ghost. Dan 5.000 orang ini akan bekerja sama dengan tim Special Force untuk mengalahkan Red Ghost yang berjumlah 17. Memang begitu rencana awal dia. Memberi Damar waktu yang cukup untuk membunuh Gold Ghost. Kesulitan yang paling besar di perang kali ini adalah anggota Night Watcher yang mencapai tingkat puncak masih terlalu sedikit. Namun, kamu sudah bisa melawan 6 Gold Ghost tanpa bantuan dari orang lain. Maka aku mengubah rencana kita. Pertempuran kali ini sangat susah, makhluk Ghost mempunyai akal, mereka bisa berpikir. Apalagi Ghost yang di atas tingkat Red Ghost, mereka sangatlah cerdas. Dan mereka pasti juga memiliki strategi dan rencana untuk pertempuran ini. Jika kita dapat melaksanakan rencana kita ini dengan lancar, maka persentase kemungkinan kita untuk memenangkan pertempuran kali ini akan mencapai 40%. Jika ada yang menghalangi rencana kita, pertempuran ini akan menjadi lebih sulit bagi kita dan penuh ketidakyakinan. Hugo bergumam sendiri. Damar mengembuskan napas dan berkata, kita masih mempunyai senjata terhebat kita. Sekarang Dewan sudah bisa membunuh Red Ghost dengan senjata snipernya. Bahkan dia juga mampu untuk menghabiskan Gold Ghost, lanjut Damar. Namun, Dewan sulit menggunakan keahliannya pada medan perang seperti kali ini. Ini terlalu kacau bagi dia. Hugo menggeleng-gelengkan kepalanya. Tentu saja, Dewan akan mengikuti pertempuran kali ini sesuai dengan rencana kalian, dan memang lebih bagus jika dia mampu menghabiskan Gold Ghost. Memang benar kata Hugo, bahwa medan perang seperti kali ini, dengan ratusan ribu orang yang ikut bertempur, tidak menguntungkan bagi pengguna senjata sniper. Ini merupakan hal yang sangat sulit bagi mereka. Night Watcher Damar, dengarkan perintahku. Iman yang dari tadi tidak berkata tiba-tiba bersuara. Damar yang mendengar perintah Iman merasa dirinya seperti baru bergabung dengan Night Watcher. Dia kemudian berdiri dengan tegak dan menatap ke arah Iman. Iman bangkit berdiri, dan Damar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, Iman melangkah dan mendekati Damar, dengan sebuah belati yang dipegang oleh dia. Ketika Dewan, Talia, Lilia, dan yang lainnya melihat belati itu, mereka semua terkejut. Belati itu berwarna hitam seperti tinta, dengan pegangan yang telah diukir. Pola-pola yang diukir di atas pegangannya membuat belati ini sangat indah. Nama belati ini adalah Bright Knight. Belati ini merupakan simbol dari Night Watcher negara H. Dia memang bukan senjata yang bagus,
namun belati ini merupakan simbol pemimpin Night Watcher negara H. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, barang siapa yang mempunyai belati ini, dialah pemimpin dari Night Watcher negara H. Aku tidak terima. Damar bertolak. Night Watcher Damar, dengarkan perintahku. Iman berhenti dan berdiri di depannya Damar. Iman mengangkat tangannya yang memegang belati itu dan berkata, sejak hari ini, aku akan menyerahkan Bright Knight kepada kamu. Dan mulai detik ini, kamu adalah pemimpin dari Night Watcher negara H. Kamulah yang akan menentukan masa depan Night Watcher dan umat manusia. Semua ini demi yang masih bertahan hidup di bumi ini. Damar menatap Iman. Iman tampaknya tidak terlalu gugup untuk menggunakan jurus terakhir dia pada pertempuran besok pagi. Dia terlihat tenang saja. Ambil belati ini. Iman berkata dengan tegas, demi yang masih bernapas. Kedua mata Damar langsung memerah, dia mengeluarkan kedua tangannya yang sedang bergetar. Aku tak akan mundur, aku tak akan lari dari pertempuran. Setelah Damar selesai berkata, dia mengangkat kedua tangannya dan mengambil belati Bright Knight. Iman tersenyum, lalu dia memegang bahu Damar dan berkata, aku tahu ini adalah beban yang sangat berat bagi kamu, tapi kamu merupakan orang yang paling cocok menjadi pemimpin Night Watcher. Dan jika kamu lelah dan merasa ingin undur diri, kamu sendirilah yang akan memilih penerus kamu. Damar menyeka air matanya, lalu dia menganggukkan kepala. Pada kali ini, dia tidak lagi berjanji kepada Iman bahwa dia akan menggunakan jurus demi Iman. Dia masih mempunyai kesempatan dalam melawan Gold Ghost, namun, dia pasti akan kalah jika dia bertemu dengan Purple Ghost. Walaupun sekarang dia sudah menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Mungkin dia akan coba untuk melawan Purple Ghost, namun, itu pun harus dilakukan setelah dia membunuh semua Gold Ghost. Jika dia tidak membereskan Gold Ghost terlebih dahulu, dan dia coba-coba untuk melawan Purple Ghost, maka dia akan menghabiskan semua energi Chi-nya dan tidak bakal akan mampu melawan Gold Ghost. Itu akan membuat mereka kalah dalam pertempuran kali ini. Otak Damar masih jelas tentang apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang tidak. Sudahlah, kalian pergi sana. Melihat wajah-wajah kalian saja membuat aku emosi. Sialan, perkataan Iman penuh dengan ketidaksabaran. Dia mengatakan ini sambil melambai-lambaikan tangannya. Damar dan yang lainnya kehilangan kata. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Meskipun mereka tampaknya tidak terlalu menghormati Iman, namun di dalam hati mereka itu benar-benar menghormati Patua ini. Mereka semua tahu bahwa yang menemani dan mendukung Night Watcher dari dulu hingga sekarang adalah seorang kakek tua. Dan nama kakek tua ini adalah Iman Armada. Damar melihat Iman dan bibirnya mengerucut. Hugo tertawa dan berkata, sudahlah, kalian pergi istirahat saja. Tidur dan makan, pertempuran akan mulai pada besok pagi secara resmi. Damar membuka mulutnya, dia ingin membicarakan sesuatu, namun dia sendiri juga bingung apa yang harus dia katakan kepada Iman. Lilia menarik dia dan berbisik, ayo kita pergi saja. Damar melirik Iman, kemudian Damar berbalik badan dan keluar dari tenda itu. Setelah Damar pergi dari tempat itu, Hugo baru berkata, tumben anak ini tidak berkata bahwa dia mau menggunakan jurusnya demi kamu. Iman menghela napas dan bertanya kepada Hugo, kamu membawa anggur-anggur kesukaanku tidak? Sudah kubawa, jawab Hugo. Nanti malam akan aku minum bersama anak ini untuk terakhir kalinya. Aku akan menyuruh Martin untuk menyiapkan makanan-makanan untuk kita. Lanjut Iman. Aku harus makan yang banyak hari ini, setelah besok aku sudah tidak bisa makan lagi. Hugo menganggukkan kepalanya, kemudian dia bertanya, oh iya, Sugi dan yang lainnya, mereka bertiga melarikan diri dari pertempuran kali ini, mereka telah kabur. Bagaimana pendapat kamu mengenai hal ini? Akan aku beritahukan kepada David untuk mendiskualifikasikan keluarga mereka dari Project Seed, kata Iman dengan santai. Mereka pada sebelumnya juga pernah menipu Damar.
Biarkanlah Damar yang membereskan urusan ini setelah pertempuran ini selesai. Di kota NJ, di kasino bawah tanah. Meskipun sudah larut malam, namun, semua orang yang berada di kasino bawah tanah ini berkumpul di suatu tempat. Di depan mereka berdiri seseorang, dialah Dr. T dan anak buahnya. Mereka semua menatap Dr. T. Dr. T tersenyum licik dan berkata, "Pertempuran sudah mau mulai, saatnya untuk kita pergi ke sana. Kita juga ikut campur dalam perang ini." Wanita dengan topeng rubah tidak bisa menahan dirinya dan bertanya, "Ikut campur dalam perang? Kenapa kita harus ikut campur?" Kata Dr. T sambil memainkan tongkatnya. "Tujuan kita pergi adalah untuk mengembangkan dan merekrut anggota-anggota baru. Masih ada ratusan ribuan orang di Sin City. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita. Kita harus ke sana." "Mau ke Sin City?" Wallace bertanya. "Iya, kita akan berangkat dan pergi ke Sin City. Orang-orang kalian akan tetap di sini. Kitalah yang akan pergi ke Sin City, dan kita akan merekrut anggota-anggota baru pada saat mereka sedang perang," kata Dr. T dengan tenang. "Ayo kita berangkat." Bersambung 598. Di bagian utara, terdapat sebuah tempat yang besar dan banyak tenda-tenda Yamge terpasang di atas dataran itu. Setelah Damar dan yang lainnya keluar dari tenda itu, mereka dibawa ke tempat tinggal masing-masing. Setelah mereka sampai, Damar memasuki tenda itu terlebih dahulu, yang lainnya baru melangkah ke dalam tenda. Suasananya agak menyedihkan. Mereka semua menatapi belati yang dipegang oleh Damar. Iman Armada akan menyelesaikan kehidupannya yang mulia ini. Lilia melihat kantung darah yang ada di samping Damar. Kemudian dia mendekati Damar dan mencabut jarum suntikannya. Lengan kanan Damar memar semuanya, banyak lubang bekas suntikan di lengan Damar. Selama ini, Damar setiap hari akan disuntik beberapa kali untuk transfusi darah. Setelah Lilia mencabut jarum suntikannya, dia memberi kapas untuk menekan dan menutupi bekas suntikannya. Lalu dia berkata, "Nanti malam jangan minum minuman keras seperti alkohol, istirahat dengan baik. Nanti malam juga jangan memakan makanan yang..." Sebelum Lilia bisa selesai mengingatkan Damar, dia sadar bahwa perkataan dia itu tidak masuk ke otaknya Damar, maka dia berhenti bersuara. Tiba-tiba, Lilia memegang bahunya Damar dan berkata, "Sudahlah, kamu jangan banyak berpikir. Lanjut Lilia, istirahat dengan baik, melatihkan diri, kamu ada perang yang penting pada besok pagi." Damar pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Kalian semua, jangan lupa untuk beristirahat ya," kata Talia. Chris dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka. Beberapa anggota dari tim mereka meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat tinggal mereka masing-masing. Chris dan Dewan menempatkan senjata mereka. Kemudian mereka berdua duduk di samping tanpa bersuara. Ugo memegang sebotol alkohol, dia duduk di samping dan meminumnya. Chris melihat ke arah mereka, kemudian dia berkata, "Aku akan pergi untuk mengatur tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Sin City. Kemudian aku akan pergi dan bertanya kepada Hugo mengenai tugas yang akan diberikan kepada mereka." Orang-orang dari Sin City itu datang ke tempat ini dengan pesawat biasa. Jadi kecepatan mereka ke sini memang lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya. Chris mencari alasan yang bagus, yaitu meninggalkan tempat ini untuk mengatur orang-orang dari Sin City. Ugo bangkit berdiri dan berkata, "Aku akan ikut dia." Kemudian Dewan juga ikut bangkit berdiri dan mengikuti mereka berdua. Mereka ingin pergi supaya tempat ini sunyi dan tenang bagi Damar. Damar menganggukkan kepala dan berkata, "Iya, terima kasih ya." Dia memang ingin sendirian untuk sementara. Kematian Iman Armada, maupun masa depan Night Watcher dan umat manusia bergantung pada dia. Ini bukan hal yang diinginkan Damar. Damar tidak ingin memiliki beban sebesar ini. Dia menjadi salah satu anggota dari Night Watcher karena Iman yang mengajaknya, supaya dia tidak perlu dipenjara lagi.
Dia menjadi Night Watcher Zero, mencapai tingkat dewa, ini berkat bakat dia. Kebencian dia terhadap Ghost bisa menumpuk karena telah lama dia melawan para Ghost. Namun, dari dulu hingga sekarang, Damar merasa dirinya hanya sebagai bantuan, dirinya tidak layak untuk menjadi pemimpin Night Watcher. Menurut dia, Iman adalah pemimpin yang bagus bagi organisasi Night Watcher, dan seharusnya Iman melanjutkan pekerjaannya. Damar hanya ingin melindungi orang-orang yang berada di sekitarnya, dia tidak memiliki cita-cita untuk menjadi pahlawan besar bagi manusia. Namun, mulai hari ini juga, dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Pada saat dia menerima Bright Knight, itu berarti bahwa dia telah mengambil peran penting dalam Night Watcher. Ini berarti bahwa dia tidak lagi bisa melakukan banyak hal sesuai keinginannya sendiri. Damar duduk tanpa berkata apapun. Tiba-tiba pada saat ini, ada seseorang memasuki tenda ini, orang itu adalah Iman. Iman kesal melihat reaksi Damar seperti ini. Dia berkata dengan marah, "Lihat dirimu. Jangan-jangan posisi pemimpin ini menakuti kamu." Damar mengangkat kepalanya, dia tersenyum ketika dia melihat wajahnya Iman. "Mau minum sedikit?" Iman mengangkat tangannya yang sedang memegang 2 botol anggur, dia bertanya kepada Damar sambil tersenyum. "Baiklah." Damar mengangguk, "Tidak boleh minum alkohol." Tiba-tiba Lilia muncul dan berkata, "Kamu harus menjaga kesehatan badan kamu." Damar menatapi Iman. Iman berkata, "Ya sudah, aku saja yang minum." Dia menonton saja. Lilia menatap Iman. Iman berkecut. "Lilia, kamu selalu diagnosis aku dan tidak pernah mengizinkan aku untuk meminumkan alkohol. Tapi aku sudah mau meninggal pada besok pagi. Apakah aku boleh minum sebelum mati?" Lilia menjadi kehilangan kata, dia terdiam untuk sementara, lalu dia melihat mereka berdua dan berkata, "Ya sudah, aku perbolehkan. Tapi jangan banyak-banyak ya." Iman baru senyum lagi, dia melihat ke Damar dan berkata, "Mari kita pergi." "Mau pergi kemana?" Damar bertanya. "Ke daerah para Ghost." Iman tertawa, kemudian dia keluar dari tenda tersebut tanpa menunggu Damar dan Lilia. Badan Damar masih agak lemas, dia bangkit berdiri dan ingin keluar. Lilia dengan cepat mendekati dia dan berkata, "Aku akan membantu kamu untuk berjalan." Dia sangat mengkhawatirkan kesehatan badan Damar, maka dia memilih untuk pergi bersama mereka. Damar atau Iman pun menyetujuinya, mereka bertiga melewati basis Night Watcher yang berada di lantai 2. Ada beberapa orang yang mengenali mereka, dan memberi hormat kepada mereka. Kedua orang ini adalah pahlawan bagi Night Watcher, tanpa perlu diragukan lagi. Kedua orang ini juga merupakan satu-satunya yang pernah membunuhkan Ghost tanpa bantuan dari orang lain. Mereka melewati tempat itu dan menuju ke daerah Ghost. Damar berjalan dengan perlahan, tanpa mereka sadari. Mereka telah tiba di tempat dan mereka langsung duduk di atas tanah tanpa alas. Tidak lama kemudian, ada suara melangkah dari belakang. Ternyata itu adalah Martin yang membawa kotak makan bagi mereka. Dia berhenti di depan mereka, dan menempatkan kotak-kotak itu di depan mereka. Kemudian Martin berkata, "Kalau masih perlu, aku akan kembali dan membuatnya lagi." Iman menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sudah cukup, kamu pergi melakukan tugasmu saja." Martin mengangguk. Pada saat dia memutar badan dan ingin pergi, dia melihat wajah Damar yang pucat. Dia mengerutkan keningnya namun dia juga tidak mengatakan apapun dan pergi dari situ. Iman langsung memberikan sebotol anggur kepada Damar. "Apakah kamu boleh minum sebotol?" Lilia mengerutkan keningnya, namun dia tidak bersuara. Iman tersenyum, lalu Damar mengambil botol itu. Iman baru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku sebenarnya sudah rela, hanya saja aku masih memikirkan kalian ini anak-anakku. Aku masih belum sempat melihat kalian menikah, juga belum sempat melihat anak kalian. Kenapa kamu tidak tinggal saja, dan melihatnya sendiri?" Kata Damar, "Kali ini kita mampu mempertahankan para Ghost selama 30 hari,
Mungkin kita masih bisa mempertahankan mereka selama sebulan lagi, bahkan setahun. Membuat mereka menetap di sini, dan kita sambil merekrut anggota-anggota Night Watcher yang baru. Usahakan dalam jangka waktu setahun. Emangnya kamu bisa mencapai Undying Flame dalam waktu setahun? Tanya Iman. Damar menjadi kehilangan kata, lalu dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin dengan hal ini. Untuk mencapai tingkat puncak dan dewa saja telah memakan waktu selama beberapa tahun. Dari jurus Half Undying Flame ke jurus Undying Flame pasti membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. Tidak ada cara untuk mencapainya dalam waktu 1 tahun. Mungkin bisa jika mereka memiliki waktu 2 tahun. Makanya, Iman menghela napas. Aku juga pernah membicarakan hal ini dengan Hugo. Tapi menurut kita hal ini tidak menguntungkan bagi Night Watcher. Kita bahkan mungkin mengalami kerugian yang besar. Dalam waktu 1 tahun kita pasti bisa merekrut anggota baru. Namun, menurut kamu, apakah kita bisa melatih mereka sehingga mereka semua bisa mencapai tingkat puncak? Dan dalam setahun ini, pasti ada lagi ghost yang mendatangi bumi. Dulu kita dapat membereskan mereka satu demi satu. Namun, apa yang akan terjadi jika mereka berkumpul lagi pada tahun ini? Ghost yang paling lemah saja sudah mencapai tingkat puncak. Iman lanjut berkata, jadi, kita tidak bisa menunggu lagi, sisa waktu kita sudah tidak banyak. Setelah berkata, Iman lanjut meminum anggurnya, dan dia tersenyum, tapi, pada kesempatan kali ini, aku bisa menunjukkan kemampuan aku kepada kalian, bocah-bocah. Supaya kalian tahu, betapa hebatnya aku. Bersambung, 599. Berikan aku sedikit waktu, dan aku pasti akan melampauimu. Kata Damar, hehe, sebentar lagi aku juga mati, dan aku tidak akan bisa melihat kejadian itu terjadi. Pokoknya menurut pendapatku, kamu dan aku itu beda jauh, aku jauh lebih hebat. Setelah Iman mengatakan itu, dia lanjut meminum anggur yang dia bawa. Damar dan Lilia menjadi kehilangan kata. Damar dan Lilia menundukkan kepalanya, kesedihan tampak di wajah mereka. Oh, ya, Iman tiba-tiba bersuara, dia melihat ke Damar dan Lilia kemudian berkata lagi, setelah pertempuran kali ini selesai, kalian berdua kembalilah dan menikahlah. Damar dan Lilia terkejut. Ini adalah permintaan terakhir dariku kepada kalian berdua. Kata Iman, kalian harus berjanji kepadaku, atau aku akan meninggal dalam penyesalan. Setelah Iman selesai berkata, dia melihat ke Damar dan bercanda, aku hanya bisa membantu kamu sampai sini saja. Setelah perang ini selesai, dan kita kembali dengan selamat. Pada saat itulah akan kita bahas mengenai hal ini, kata Lilia. Iman tidak berkata banyak, dan dia juga tidak bertanya lagi. Dia menunjuk ke arah yang jauh dan berkata, pada besok pagi aku akan menggunakan jurusku, yang akan membuat kalian tahu, kehebatan dari Undying Flame. Ingat kekuatan Undying Flame dengan baik-baik, dan cobalah untuk memahami jurus ini. Untuk mempelajari Undying Flame, selain menyerap kekuatan dari tulang-tulang yang telah kalian kumpulkan, kalian juga harus bisa memahaminya dengan baik. Selain itu, jika kamu merasa lelah dan tidak bisa bertahan lagi, ingatlah untuk pergi ke arah utara. Dan jika kalian memenangkan perang ini, juga ingatlah untuk pergi ke sana. Di sana, ada kebenaran dari segala peristiwa yang terjadi di bumi ini. Jika kalian tiba di sana, kalian akan mengetahui rahasia para ghost yang turun ke bumi. Apa maksudmu? Alis Damar mengerut, dia bertanya, bukankah para ghost turun ke bumi hanya karena ingin mengincar tulang-tulang? Memang benar, mereka memang datang untuk mengincar tulang-tulang. Namun, masih ada banyak alasan yang lain. Kita juga tidak jelas dengan hal itu. Tapi kamu akan mengetahui alasan-alasan mereka turun ke bumi jika kamu sampai di tempat paling utara, jawab Iman. Damar menganggukkan kepala dan berkata, baiklah. Lalu Damar melihat ke arah yang jauh dari sini,
di arah itu terdapat banyak pesawat terbang. Damar memegangi dahinya dan bertanya, "Pak Tua, menurut kamu, apakah kita bisa sampai di base Ghost jika kita menggunakan pesawat-pesawat terbang mereka?" "Seharusnya bisa. Makhluk Ghost itu jauh lebih cerdas dibandingkan dengan manusia. Sudah lama kita mempelajari pesawat-pesawat mereka, namun masih mengalami kesulitan dalam mengendarainya. Kita baru menguasai bahasa mereka, masih memerlukan waktu yang lama untuk menguasai teknologi transportasi mereka." Iman menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mungkin kita bisa pada suatu hari, tapi sekarang masih belum bisa. Kita masih belum mengenali Ghost sepenuhnya. Kita juga tidak tahu apakah ada keadaan yang melebihi keadaan Purple Ghost. Dan semua ini, aku serahkan kepada kamu. Kamulah yang akan menentukan masa depan Night Watcher." Mereka hanya minum dan mengobrol, berbicara mengenai Ghost, mengenai kehidupan mereka, mengenai masa depan dan masa lalu mereka. Tanpa disadari, waktu telah berlalu dengan cepat. Matahari sudah terbenam dan terbit. Meskipun Iman sudah mengingatkan Martin untuk tidak perlu mengantarkan makanan lagi, tapi malam itu Martin tetap mengantarkan makanan beberapa kali. Dan semua makanan telah dihabiskan oleh mereka bertiga. Cahaya matahari pada pagi ini sangatlah terang. Sinar matahari yang muncul pertama menerangi tempat itu secara perlahan. Mereka yang sudah duduk di lantai selama 1 malam, telah bangkit berdiri dan mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perang ini. Damar mengembuskan napasnya, meskipun dia begadang semalaman. Tapi dia merasa tubuhnya baik-baik saja. Dia dengan perlahan bangkit berdiri. Tiba-tiba sebuah kotak dari tenda besar yang berada di belakang mereka terbang dan menuju Damar. Kemudian kotak itu meledak, dan 2 belati berwarna merah jatuh di samping Damar. Iman melihat kedua belati itu, dan dia berkata, "Sialan. Padahal aku berjanji bahwa aku akan memberikan kamu belati binasa merah. Ternyata kamu sudah memiliki 2 belati ini. Apakah kamu mau menggunakan 2 belati ini?" Damar bertanya, "Tidak perlu, belati binasa merah terbuat dari material yang sama dengan kedua belati ini, dan itu sudah cukup bagiku. Apalagi aku sudah terbiasa menggunakan belati binasa merah." Iman menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ya sudah." Bunyi suara sirene yang merupakan tanda untuk berkumpul mulai berkumandangel. Pasukan Night Watcher mulai keluar dari tenda-tenda mereka dan berkumpul di satu tempat. Pasukan-pasukan ini terdiri atas ratusan ribuan orang. Mereka semua membawa 2 belati dan mengenakan seragam tempur berwarna hitam. Damar memutar badan dan melihat kepada para Night Watcher yang telah berkumpul dan berbaris. Damar mengangkat kepalanya dan melihat ke atas langit. "Apakah sudah siap? Mau mulai sekarang?" Lilia berjalan dan berdiri di sampingnya, lalu dia bertanya. Pada saat itu, Damar melihat bahwa para Ghost yang telah berkumpul di depan mereka mulai bergerak. Di paling depan, ada beberapa Gold Ghost yang melangkah ke depan, dan Red Ghost berbaris di belakang Gold Ghost. Damar dengan tenang berdiri di situ, tanpa melakukan tindakan apapun. Matahari mulai terbit, sinar matahari menerangi tempat ini. Hari ini merupakan hari yang cerah. Di daratan paling utara, angin kencang bertiup. Tempat itu selalu turun salju, tapi ada satu tempat yang berbeda dari tempat lainnya, karena itu merupakan tempat yang sangat kering. Jika kamu berdiri di gua itu, kamu bahkan akan merasa panas, seperti gua ini bukan merupakan salah satu tempat dari daratan utara. Ada semburan suara bising yang bergema di dalam gua itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada suara seperti pecah berkeping-keping. Lalu, terdengar suara langkah-langkah yang sangat cepat, dan suara tersebut menuju keluar dari gua itu. Di dalam gua itu terlihat sosok bayangan yang berwarna ungu. Dia keluar dari gua itu dengan cepat, bahkan bayangan itu tidak dapat dikenali. Setelah keluar dari gua itu, bayangan ini menuju ke arah lain. Kota Elham merupakan kota besar yang langka karena dia tidak mengalami banyak kerusakan. Pada pagi hari ini, banyak orang-orang yang berkumpul.
Beberapa dari mereka memegang spanduk. Seseorang memegang papan reklame. Mereka berkumpul dan menuju ke lapangan terbesar di kota LH. Di atas lapangan itu terdapat layar-layar besar. Pada saat ini, layar-layar ini sedang memutar sebuah video mengenai para Night Watcher yang mengenakan seragam tempur berwarna hitam dan masing-masing memegang dua belati. Night Watcher terus maju, tatapan mata mereka yang dingin membuat masyarakat yang berkumpul di situ merasa takut. Seorang anak kecil sedang digendong oleh seorang pria. Pria itu terlihat gugup. Anak kecil itu mengangkat tinggi ponsel yang dia ambil. Di ponsel itu terlihat tulisan, "Semangat para Night Watcher." Anak kecil itu melihat pada layar yang terdapat di atas lapangan. Dia bertanya, "Ayah, apakah Night Watcher akan menghabiskan monster-monster itu?" Pria itu tidak yakin, karena selama ini, Night Watcher tidak pernah berbohong kepada mereka. Night Watcher mengakui bahwa kemungkinan mereka untuk memenangkan pertempuran kali ini hanya mencapai 30%. Dan mereka tidak pernah mengumumkan bahwa sebenarnya kemungkinan itu sudah mencapai 40%. Banyak warga menganggap hari ini sebagai hari terakhir mereka di dunia ini. Ini adalah akhir dunia. Di bawah situasi yang menegangkan, terjadinya kerusuhan dan konflik di setiap daerah di dunia ini. Banyak orang yang melakukan hal yang sangat buruk karena mereka telah putus asa. Namun, pada hari ini, mereka semua telah berkumpul di sini, dan menonton perang yang akan menentukan masa depan umat manusia. Tiba-tiba, posisi kamera berubah. Terlihat 3 orang yang sedang berdiri, seorang kakek tua dan 2 orang muda, satu dari mereka merupakan wanita. Dan mereka adalah harapan perang ini. Bersambung, 600. Pada hari ini, manusia dari seluruh dunia yang bisa terkoneksi dengan internet sedang menonton peristiwa ini. Di kota LH, di markas Night Watcher, terdapat sebuah layar yang sangat besar. Semua orang yang tinggal di tempat ini, berkumpul dan duduk di bawah layar. Di bagian paling depan, diduduki oleh anggota keluarga Damar. Mereka ditempatkan di tempat yang paling mudah untuk menonton. Orang itu yang bernama Damar. Jadi dialah yang bernama Damar. Mereka melihat Damar, Lilia, dan Iman yang berdiri paling depan, di depan para Night Watcher. Keluarga Damar merasa bangga akan dia, namun juga khawatir dengan Damar. Lili menjabat tangannya dengan erat dan berkata, "Semoga Kak Damar menang. Kak Damar harus kembali ke kita dengan selamat." Maya merasa takut, dia tidak berani untuk menonton. Yang lain juga ikut mengepalkan tangan mereka, dan mereka merasa sangat gugup. Di kota LH, di rumah keluarga Ardiansyah. Para anggota keluarga Ardiansyah merasa terkejut ketika mereka melihat wajah Damar tampil di layar. Mereka sudah mendengar nama besar Damar, yang selalu disebutkan akhir-akhir ini. Namun mereka tidak percaya bahwa itu adalah Damar yang mereka kenal, mungkin hanya orang yang beda dengan nama yang sama. Sampai mereka melihat Damar muncul di televisi. Mereka terkejut dan menyesal. Akhirnya mereka tahu juga, ternyata Damar tidak menjatuhkan keluarga Ardiansyah dengan kekuatan Pak Binar. Sekarang, semua orang mengetahui keadaan organisasi Night Watcher, organisasi yang terbentuk untuk melindungi manusia. Dan Damar merupakan orang yang terhebat dari organisasi ini. Dia sekarang telah menjadi harapan umat manusia. Dan mereka telah membohongi dan menipu dia, bahkan mengusir dia dari keluarga Ardiansyah. Mereka sendirilah yang menjatuhkan keluarga mereka. Gladys sedang duduk di dalam kamarnya, dia sedang memegang buku dan di sampingnya terdapat sebuah iPad. Gladys sebentar lagi akan menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai. Namun dia sudah dewasa dan telah sampai waktunya untuk menikah. Hal ini memang wajar, Gladys sendiri pun tidak keberatan dengan hal ini. Gladys memakai kacamata, dia melihat buku yang dia pegang, kemudian dia melihat pada iPad yang sedang menampilkan foto seseorang yang begitu akrab dan tidak asing bagi dia. "Kita akhirnya juga tidak jadian," Gladys bergumam sendiri.
Di kota JC, di dalam rumah Sisi, keluarga mereka berkumpul bersama. Mereka menonton televisi dengan penuh rasa gugup dan melihat munculnya Damar membuat perasaan Sisi campur aduk. Suatu kala, orang ini merupakan suaminya, pasangan hidupnya. Namun, keluarga dia tidak pernah menganggap bahwa Damar bisa sukses. Damar tidak mungkin bisa menjadi orang yang hebat. Menurut mereka, Damar hanya orang payah dengan badan yang bisa dikatakan lumayan kuat. Selama 3 tahun itu, anggota keluarga ini tidak pernah menghormati Damar. Meskipun demikian, Damar juga selalu menuruti mereka, tidak pernah komplain. Dari bekerja demi mereka, sampai pulang dan membereskan rumah, dia tidak pernah mengeluh. Namun, mereka tidak pernah menganggap Damar, mereka selalu mengejek dia, dan memaksa Sisi untuk bercerai dengan Damar. Bahkan sebelum mereka cerai, Sisi sudah selingkuh dengan orang lain. Akan tetapi, orang ini sekarang telah menjadi harapan mereka, harapan terakhir manusia. Sisi sangat menyesal, dan perasaan anggota keluarga yang lainnya juga campur aduk. Mereka telah menolak pria ini, pria yang sehebat ini, sejago ini. Amelia mengembuskan napas dan berkata, pada saat dulu, dia adalah salah satu dari keluarga kita, mantan suami anakku. Yang lainnya mendengar perkataan Amelia dan mereka terdiam. Pada saat ini juga, orang-orang di dunia ini, mau yang pernah bersikap baik dengan Damar atau dendam dengannya, mereka semua memperhatikan perang ini. Beberapa orang dari mereka mengkhawatirkan keadaan Damar, dan ada beberapa dari mereka yang perasaannya campur aduk. Damar sedang berdiri di depan, para master tingkat dewa telah berkumpul di belakangnya. Mereka dibagikan ke dalam 6 kelompok, selain Dewan dan Sali, semua anggota tim 11.762 telah berkumpul di tempat ini. Wadi juga berada di tempat ini, dia sedang berdiri di belakang Thalia. Dia tidak meninggalkan organisasi Night Watcher, dan setelah dia sampai di sini, Hugo juga tidak mengusirnya. Hugo bahkan menyuruhnya untuk memimpin salah satu tim Special Force, dengan anggota tim pilihannya. Dan pada kali ini, Wadi sebagai orang tingkat dewa akan bekerja sama dengan Thalia, menjadi salah satu yang akan melawan Red Ghost. Di belakang para tingkat dewa, berdiri elit-elit Night Watcher. Mereka merupakan lawan yang bertahan hidup dalam serangan di Sin City. Mereka berdiri dengan tegak, wajahnya tampak tegas. Mereka semua sudah melebihi tingkat tinggi. Elit-elit ini akan mempertahankan sisa 11 bos itu bersama tim Special Force yang lain. Misi ini pasti sangat sulit, mereka semua mungkin akan menjadi korban pada pertempuran kali ini. Inilah perang yang tragis. Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan belati masing-masing. Shannon bersembunyi di belakang, dia memanjat ke tempat yang agak tinggi dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Dia yang bertugas untuk merekam dan menayangkan semua ini. Dia merasa dirinya penuh semangat ketika mendengar suara belati yang dikeluarkan oleh para Night Watcher. Demi yang masih bertahan hidup di bumi ini. Suara ini berasal dari seorang patua. Dan suara ini terdengar di telinga-telinga orang-orang yang berdiri di situ. Ratusan ribuan Night Watcher bersuara pada saat yang sama, kita tak akan mundur, kita tak akan lari dari pertempuran. Tak akan mundur, tak akan lari dari pertempuran. Tak akan mundur, tak akan lari dari pertempuran. Tak akan mundur, tak akan lari dari pertempuran. Semua Night Watcher yang berkumpul di sana berteriak-teriak secara bersamaan. Suaranya yang begitu besar, seperti suara ombak laut. Shannon yang bertugas untuk melakukan siaran langsung merasa hatinya penuh dengan semangat. Dia juga ikut berteriak, tak akan mundur, tak akan lari dari pertempuran. Setelah mereka selesai berteriak, tiba-tiba sebuah sosok bayangan menerobos ke medan perang paling depan. Kedua tangannya masing-masing memegang belati. Badannya tidak terlalu tinggi maupun kuat, namun dia menyerang di paling depan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia menuju ke tempat di mana para ghost berkumpul.
Sebuah sosok bayangan juga menerobos dari pasukan Ghost. Dia adalah Purple Ghost yang memimpin Ghost yang lain. Pada saat yang sama, 6 Gold Ghost masing-masing memimpin pasukan kecil dan mulai maju. Mereka tidak berpencar, melainkan berkumpul menjadi satu. Damar yang berdiri di paling depan merasa gugup. Para Ghost tidak berpisah, mereka malah berkumpul. Dan ini bukan merupakan hal yang menguntungkan bagi Night Watcher. Rencana Night Watcher adalah menghabiskan mereka satu demi satu. Tapi kedua pihak sudah mau bertemu, Damar juga tidak mempunyai waktu untuk memikirkan ulang rencananya. Damar mengangkat salah satu tangan yang memegang belati, dan dia melemparkan salah satu belati ke bawah tanah. Di belakangnya, muncul bayangan naga. Namun, pada kali ini, bayangan naga tidak menghilang begitu saja, bayangan ini malah tetap berada untuk beberapa detik baru menghilang. Dan pada saat ini, Damar bergegas ke depan, dengan cahaya merah yang bersinar di tangannya. Dengan cepat, dia mendekati 6 Gold Ghost itu. Bersambung, wow sudah 600 nih bosku.